Hai semuanya, kali ini saya akan membahas materi tentang korelasi linear sederhana atau simbolnya R kecil dan koefisien determinasi atau simbolnya R besar adalah hasil dari korelasi linear dikuadratkan. Koefisien korelasi itu sendiri merupakan ukuran hubungan linier atau derajat keeratan antara variabel bebas X dan variabel tak bebas atau terikat yang disimbolkan dengan Y. Nilai R berkisar antara min 1 sampai 1. Ya, jadi 1,2 itu tidak ada ya, paling besar adalah 1. Nilai R yang positif ditandai oleh nilai B yang positif, sedangkan nilai R yang negatif ditandai oleh B yang negatif. Ini ingat persamaannya Y sama dengan A plus BX, kalau B-nya positif berarti R-nya positif, kalau B-nya negatif berarti R-nya negatif. Jika nilai R mendekati positif 1 atau minus 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear yang tinggi. Jika nilai R sama dengan positif 1 atau R adalah min 1, maka X dan Y memiliki korelasi linear sempurna. Jika nilai R-nya 0, maka X dan Y tidak memiliki relasi atau hubungan yang linear dalam kasus R mendekati 0. Lalu Anda juga dapat melanjutkan analisisnya ke regresi eksponensial, bukan lagi regresi linear sederhana. Koefisien determinasi atau R besar merupakan ukuran proporsi keragaman atau variansi total nilai variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh nilai variabel bebas melalui hubungan yang linear. Nah, ini ada nilainya ya. Kalau misalkan kita peroleh nilai R-nya 0 sampai 0,2, artinya hubungan yang kita dapat itu sangat kecil dan bisa diabaikan atau sangat tidak erat. Jika nilainya antara 0,21 sampai 0,4, maka hubungannya kecil atau mungkin tidak erat. Atau 0,1 sampai 0,7 adalah hubungan yang cukup erat. 0,71 sampai 0,9 hubungan yang erat. 0,91 sampai 1 itu hubungannya sangat erat. Jadi tergantung nilai R yang kita dapat ya, apakah X terhadap Y-nya itu masuk kategori cukup erat, sangat tidak erat, atau bahkan sangat erat. Setelah teman-teman melakukan proses analisis regresi linear, nah kemudian dilanjutkan dengan korelasi. Jadi nyambung materinya. Nah, lalu bagaimana sih cara mencari nilai R? Cara mencari nilai R ada dua macam. Ada yang pakai koefisien korelasi produk momen person, ada juga pakai koefisien korelasi rank Spearman. Di video ini saya akan membahas koefisien korelasi produk momen person atau korelasi person biasanya ya, lebih familiarnya. Cara mencari nilai R-nya ini, R sama dengan N sigma XI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per akar dari N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dikali N sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI dikuadratkan. Nah, ini ya perhitungan matematisnya. Lalu kalau sudah dapat nilai R kecil, teman-teman jika ingin mencari nilai koefisien determinasi, teman-teman bisa langsung mengkuadratkannya. Dapatlah nilai koefisien determinasi tadi. Diingat-ingat apa beda korelasi dan determinasi. Misalkan teman-teman di materi sebelumnya sudah mendapatkan persamaan regresi yang nilainya Y sama dengan 2,54 tambah 1,05X ya. Nah, teman-teman tinggal menghitung nilai R-nya. Gimana ngitungnya? N, kita hitung bareng-bareng. N-nya 5 dikali sigma XI. Nah, ini ya, di materi yang sebelumnya. Di sini, ya, ke tabel ini. Nah, ini
tabel-tabel ini kalian pergunakan untuk mencari nilai R. Lakukan perhitungan manual. Nih ya, atau saya sebenarnya sudah melakukan perhitungan di Excel. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Ini tabelnya. Biaya promosi terhadap volume penjualan, X-nya, Y-nya, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Ini adalah sigma. Terus saya cari koefisien korelasinya, nilai R-nya. Ini nilai R-nya pakai rumus N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y, dan seterusnya. Ini R-nya. Teman-teman bisa juga silakan pakai alat bantu agar tidak terlalu rumit. Nah, menurut perhitungan saya dapat nilai R-nya 0,98. Jadi ini 0,98. Terus lanjut habis ini. Nah, 0,985 ya. Berapa tadi? Oke, 0,985. 0,985. Nilai R 0,985 menunjukkan artinya biaya promosi atau variabel bebas X dan volume penjualan variabel tak bebas Y berkorelasi linier positif dan sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi, volume penjualan sangat dipengaruhi sama biaya promosi. Seperti itu kesimpulannya. Dengan menggunakan ini rumus determinasi R sama dengan R kecil dikuadratkan, maka kita kuadratkan 0,985 hasilnya 0,9801. Saya juga sudah menghitung di Excel. Nih ya, 0,97 bukan 0,98, 0,97. Atau teman-teman misalkan ada perbedaan, nggak apa-apa, berbeda misalkan 0,978, 0,98 itu nggak apa-apa selama perbedaannya tidak terlalu besar ya, asal jangan berbeda sampai jadi 0,7, nah itu salah. Tapi kalau misalkan masih di dua angka di belakang koma, perbedaannya nggak apa-apa ya, asal jangan terlalu rentangnya terlalu tinggi perbedaannya. Itu diakibatkan, kenapa perbedaan itu hadir, diakibatkan karena kita melakukan pembulatan di sini di nilai R kecil 0,985. Ada yang sampai 4 desimal, ada yang cuma 2 desimal, ada yang pembulatannya dikeataskan, ada yang pembulatannya langsung dipotong gitu ya. Jadi ada galat potong, errornya ada error pembulatan, yang dikeataskan ada galat pemotongan. Itu yang akan mengakibatkan nilai R besarnya berbeda. Selama tidak jauh perbedaannya tidak apa-apa. Jadi 0R 0,97 menunjukkan bahwa, ini saya koreksi ya, 97% proporsi keragaman nilai volume penjualan dapat dijelaskan oleh nilai biaya promosi melalui hubungan linear Y sama dengan 2,54 tambah 1,05X, dan sisa dari 97% berapa? 3% ya. Sisanya 3% dijelaskan oleh hal-hal lain. Apa maksudnya? Jadi yang mempengaruhi volume penjualan itu bukan hanya biaya promosi, tapi ada 3% hal lain. Misalkan karena produk itu sendiri sudah kualitasnya sudah bagus dan sudah populer dan sudah lama. Jadi tanpa iklan pun orang-orang sudah kenal gitu. Jadi ada hal lain selain promosi yang mempengaruhi volume penjualan. 3% memang ini sedikit sekali. Gitu ya, teman-teman. Jika teman-teman melakukan penelitian tugas akhir dan misalkan X tidak ada hubungan dengan Y, ya itu tidak apa-apa karena mungkin di lapangan memang seperti itu hasil data teman-teman. Jadi ada banyak juga penelitian yang X tidak berkorelasi terhadap Y. Tidak melulu kita harus mendapatkan hasil korelasi yang positif, bisa saja korelasinya negatif ya. Jadi pede aja dengan penelitian teman-teman asalkan datanya benar ya, akurat. Itu saja untuk korelasi koefisien produk moment person atau korelasi person. Mudah-mudahan teman-teman paham dan selamat belajar.